Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam webinar Kreator, satu lembaga yang baru kita dirikan 2 bulan yang lalu, dan setiap bulan 2 kali mengadakan webinar tentang perkembangan AI dan sekitarnya. Malam ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik, yaitu AI dan jurnalistik. Ya, tentu saja memang kehadiran AI ini membawa banyak perubahan, dampak yang luar biasa pada kehidupan bagi para kreator dan terutama di dunia jurnalistik. Karena AI menyediakan begitu banyak bahan yang mungkin membuat para jurnalis bisa sangat terbantu gagasannya, pemikirannya, sebab dengan kehadiran AI ini akan begitu mudah bagi jurnalis sekarang memanfaatkannya untuk membuat semacam laporan. Jadi jika misalnya dulu sebuah berita ditulis harus dengan berbagai riset, mencari buku di perpustakaan. Sekarang dengan bertanya ke AI dalam waktu hanya 1 menit kita sudah bisa mendapatkan data. Saya ingat dulu ada wartawan yang mengatakan kalau ada seorang tokoh besar yang sudah uzur umurnya dan mungkin sakit-sakitan, maka mereka perlu mencari berbagai data. Ketika tokoh tersebut meninggal, maka dia tinggal menambahkan berita, padahal data-data yang ada itu sudah disiapkan. Tapi dengan perkembangan AI sekarang, maka dia cukup bertanya ke AI tentang tokoh tersebut, dalam sekejap dia sudah bisa mendapatkan data tersebut. Jadi memang AI ini apakah kemudian akan membuat dunia jurnalistik jauh lebih canggih, jauh lebih pinter, dan kira-kira apa yang membuat para jurnalis ini bisa memanfaatkan AI ini sedemikian rupa sehingga membantu mereka. Itulah yang mungkin nanti akan kita bicarakan pada malam ini bersama seorang penulis dari Minangkabau yang sangat produktif, seorang jurnalis juga, yaitu Dairul Jasmine. Tapi sebelum kita memulai, kita akan menonton dulu satu video yang sudah kita siapkan untuk pertemuan ini. Silakan, Bayu. AI should never be used by journalists in place of truth or realism. There may be no returning the AI genie to the bottle. If we start to push out AI-generated content that changes the narrative of a story, we are no better than any bad actors out there. Greetings, I'm Alex Golden. I'm the Senior Director for the Product Team at NBC News Group, and welcome to NBCU Academy. In terms of defining artificial intelligence, when used properly, it is the automation of human intelligence. It should make life easier for things that currently take a lot of manual activity to do. We've been involved with artificial intelligence and machine learning for a good number of years. We started off with something as simple as transcriptions. People in there transcribing in a room off of video. We thought that we could also cut costs by getting an AI solution that was more self-serve. They put it into a system as an MP3, get it back, it's fully transcribed. The other side of that's capturing the data of pictures, picture to text, Biden at the podium, Trump with a red hat. Those are things that currently would be manually logged. The thing that always comes up is whether AI is a quote-unquote replacement technology. We don't see it that way. We see it as an assistance technology. Our charter for using AI as a company is to have it help and improve workflows, and where it fits the use case, replace workflows, but not replace people. It should always have that human element of being monitored, being attached to some amount of human interaction or workflow, so that we make sure it's being used the right way. We want to use fire to fight fire. Employ AI as the best way
to suss out the AI being used by bad actors, there probably is more upside on how journalists can actually use it, whether it's to take large quantities of text and summarize, to generate conclusions based on meetings, upscale images. These are all things that I think journalists are starting to tackle now as a way to have this AI improve the work that they do. Don't use AI in a vacuum. Make sure that you have brought up this attempt to use AI to your own team leadership. Don't let AI do the work for you in such a way that you then become the self-perpetuating replacement of your own job. This is serious breaking news, but a little behind the scenes, a little flavor. I'm with one of the most legitimate correspondents on Earth. Have fun and experiment with what is out there. It can be fun to play with, for sure. AI is not only being used to clone actors' faces and voices, it's also being deployed to do CGI and visual effects faster and easier than ever before. Should journalists be afraid of AI? No. But should they be cautious about it? Absolutely. We still believe that journalism is done by journalists, but if we're going to use AI, we still need to maintain the editorial best standards and best practices. Those don't go away. AI cannot be used as a shortcut. It's the exciting new stuff that we're working on that excites me the most. Ya, Mila, jurnalis tidak perlu takut pada AI, tapi harus hati-hati. Betul, sangat hati-hati katanya ya. Ya, ya. Ya, Mas Elsa, sebelum mulai kita perkenalkan dulu ya sekilas tentang siapa narasumber kita malam ini. Ya. Nah, beliau adalah Bapak Chairul Djasmi atau dipanggil Uda karena dari Padang ya. Benar ya? Uda ya? Ya. Uda Ya. Chairul Djasmi. Ya, Uda ini adalah jurnalis dan wartawan tentunya. Tetapi di luar itu beliau juga merupakan anggota Dewan Pendidikan Sumatera Barat dan juga komisaris di salah satu PT perusahaan swasta gitu ya, nggak perlu disebutkan. Nah, beliau juga memimpin redaksi harian Singgalan, sebuah koran yang terbit di Padang, Sumatera Barat. Nah, Uda Chairul Djasmi ini sudah menerbitkan banyak karyanya. Ada banyak buku, di antaranya Lonceng Cinta di Sekolah Guru yang diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Kemudian juga menarik nih, tahun 2012 pernah juga menerbitkan buku Pesona Jilbab dari Padang. Dan masih banyak lagi, menarik ya judulnya ya Mas Elsa ya. Pesona Jilbab dari Padang. Jadi penasaran nih apa isinya. Dan banyak lagi karya beliau yang sudah tersebar di berbagai media massa. Nah, Mas Elsa, berarti kita langsung persilahkan Mas ya kepada Uda Chairul Djasmi untuk memberikan kita pencerahan terkait dengan bagaimana memanfaatkan AI dalam proses jurnalistik. Dan tadi pertanyaan itu, apakah AI akan menggantikan jurnalis atau mereka bisa berkolaborasi untuk lebih produktif? Silakan, Uda. Ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menarik diri sebagai pembicara, namun menjadi teman diskusi saja karena pengetahuan kita sama rata-rata air soal AI ini. Pertama, sebelum tadi itu ada tayangan, cuman ada saya yang menarik. Saya mengikuti presentasi dari Stella Christie, baik ketika dia masih jadi dosen di China, ataupun setelah jadi wakil menteri. Satu hal yang dia bilang, Anda mesti bekerja dengan manusia. Ya. Maksud profesor itu adalah AI ini bisa ditipu. Dia ngomong itu di Sumatera Utara kalau tidak salah di hadapan mahasiswa. Saya membuat pertanyaan palsu dan dia menjawab, katanya. Saya juga mencoba dan jawabannya tidak benar. Jadi AI itu adalah perkakas lunak bagi kita para penulis. Dia akan kehilangan rasa bahasa kalau kita percaya kepada mesin itu. Jadi yang membedakan kita, orang Lampung, Padang, Palembang, Jawa, NTT, Papua, Makassar adalah rasa bahasanya. Bagaimana dia gaya menulisnya,
itu ditentukan oleh akar kebudayaannya. Jika kita menyerah kepada AI, maka itu hilang. Satu hal yang saya lihat, kalimat-kalimat yang dibuat oleh mesin itu panjang-panjang. Jadi kalau kalimat panjang-panjang, sesuatu yang tabu di dunia jurnalistik yang kita pelajari. Kalimatnya haruslah pendek-pendek. Ya. Dan selain pendek-pendek, dia mesti bisa dimengerti oleh anak SD sampai anak SMA. Sampai profesor. Jadi tulisan seorang wartawan bisa dibaca dan mengerti oleh seorang profesor dan seorang anak SD. Tapi AI ini bisa membantu sangat dalam mesin pencari. Selain mesin pencari, kalau kita susun, kita masing-masing sudah mencoba, kita susun fakta-fakta 5W1A, lalu kita masukkan ke mesin penulis ini, dan dia akan menulis sebuah berita. Selesai oleh dia dalam 1 menit. Nah, tadi pesan BBC ya, BBC tadi, CNBC. Ya, BBC. Itu redaktur-redakturnya mengatakan Anda jangan digantikan oleh AI dalam bekerja. Kata kawan saya, Prof. Renal Kasali, kalau Anda berhenti menulis dengan tangan, maka apa yang Anda tulis dengan laptop atau dengan HP itu akan hilang dalam ingatan. Teman, kalau Anda menulis dengan tangan, dia akan tersimpan dalam memori. Itu tangan. Lalu kalau kita semua digantikan oleh mesin ini, maka kehidupan kita berakhir. Anda berakhir menjadi wartawan pada hari itu. Jadi itu pertama. Kalau kita menyerahkan bulat-bulat. Yang kedua, bahan saya nggak bisa tampil ya. Biar saya cari bentar. Ya, bisa dibantu. PPT-nya mau ditampilin udah? Iya, tampilnya lah. Daripada mata saya keliaran sana Oke, sini. ntar saya coba. Sudah tampil belum? Udah. Sudah. Ya. Lanjut. Slide 2 ya. Jadi saya tulis di slide 2, di gambar yang dibuat oleh AI itu. Yang nomor 2, ya. Itu gambar ini 1 menit, selesai oleh dia tidak sampai 1 menit. Tolong buatkan gambar jurnalis sedang membuat berita, selesai. Jika pilihan kerja atau bakat adalah menulis atau wartawan, maka sebaiknya hindarilah AI. Dia hanya perlu untuk perkakas kerja, tidak untuk mencurahkan isi pikiran. Ia perlu untuk mesin pencari, asal Anda tahu apa yang dicari. Ya. Jika Anda berhenti menulis tangan, itu yang sudah saya sebut tadi. Lanjut, yang nomor 3. Slide ketiga. Ya. Yang gambar tuts, itu dia. Jika membiasakan salin tempel, yang dari AI itu, saat itu juga Anda berhenti jadi wartawan yang sesungguhnya. Tentu boleh diambil asal diolah. Bertolak dari terminal fakta, data, dan angka. Jangan mengarang. Napis bilang kepada saya, kalau Anda ingin jadi sastrawan, jangan mengarang. Kalau mengarang, Anda berhenti jadi sastrawan. Yang ingin dia maksud adalah, kita harus punya cerita yang benar. Mungkin kita kumpulkan dari mozaik-mozaik di tempat mana, lalu kita ramu menjadi satu. Profesor bahasa dari UNP, Haris Penditahar, waktu saya kuliah dia bilang begini, di dalam berita, ini tadi mengarang, di dalam berita harus ada fakta, harus ada data. Kalau tidak, jangan menulis berita. Jadi, lanjut. Yang ke rasa bahasa.
Nah, ini dia. Tadi saya sudah bilang rasa bahasa itu ibarat pedang di tangan pesilat, menyatu tidak memberatkan. Ini tidak diketahui oleh mesin pembuat cerita, oleh yang kita sebut dari AI. Kecerdasan buatan itu tidak akan mampu seperti yang saya sebut ini. Sama sekali tidak. Bahasa adalah kawan setia wartawan. Karena itu, apa yang dibuat AI itu mestilah kita perbaiki. Namanya saja adalah kecerdasan buatan. Sementara kita punya kecerdasan generik yang sesungguhnya sangat unik. Kunci dari pekerjaan kita adalah rasa bahasa. Rasa bahasa itu milik individu. Tiap orang di kantor, jika disuruh membuat berita dengan bahan yang sama, jika disuruh membuat feature dengan bahan yang sama, dia pasti akan berbeda. Karena terminal bahasanya, rasa bahasanya berbeda-beda. Lanjut. Yang berikut. Next. Sebentar, Pak. Ya. Hehe. Ya. Baik. Ini juga nggak bisa diambil alih oleh kecerdasan buatan. Bebaskan beban apapun. Ya. Namanya lepas landas. Dan kegelisahan kita tidak bisa ditangkap oleh kecerdasan buatan itu. Dan dia tidak bisa memberi sudut pandang. Ini menurut saya ya. Sudut pandang kita itu berbeda. Kita manusia memberi sudut pandang yang berbeda. Kalau sebuah peristiwa besar tampak, maka wartawan saya suruh Anda cari angel yang lain, yang humanis, yang bisa membuat orang membaca sampai selesai apa yang Anda tulis. Nah, kelemahan para jurnalis hari ini adalah membuat feature. Tidak bisa. Karena dia tidak membebaskan pikirannya. Lanjut. Fokus. Ya. Jika Anda masih bisa memantau atau mengganggu atau terganggu suasana sekitar saat menulis, maka Anda bukan sedang menulis. Ya. Jadi kalau masih terganggu, seseorang yang tidak terganggu ketika dia sedang menulis, dia tidak memerlukan alat bantu lain kecuali laptop. Dan oleh para pria, secangkir kopi, dan mungkin rokok. Iya, itu dia. Jadi saya sampaikan, saya menulis novel baru selesai dan Januari akan terbit di Kompas, di Gramedia. Itu risetnya ke Belanda dan sama sekali saya tidak mau memakai kecerdasan buatan karena merusak rasa bahasa saya. Jadi kita harus fokus. Kalau kita sudah fokus, tidak perlu dibantu jangankan oleh mesin, oleh orang lain pun tidak perlu. Yang perlu adalah setelah selesai wajib dibaca orang lain. Lanjut. Nah ini. Kalau fakta-fakta, data, dan nama kota, nama orang, kejadian kita masukkan ke dalam kecerdasan buatan itu dan oleh dia selesai, maka apa yang saya sebut ini tidak berlaku. Berpikir dulu, selesai dalam kepala, pindahkan tulisan tersebut ke laptop. Tidak terjadi. Seseorang yang menulis berita atau menulis tulisan pendek atau panjang, dia sudah ada di dalam kepalanya, dia hanya dibantu oleh jemarinya dan oleh laptop untuk menuliskan di atas kertas atau di layar. Jadi semua hanyalah alat bantu. Semua sudah terjadi di dalam kepala.
Nah, saya dalam Sekolah Jurnalisme Indonesia yang PWI mengadakan, yang dari kota ke kota itu, saya bilang, dalam menulis, sementara abaikan dulu teori-teori menulis dan EYD. Anda baru periksa itu setelah selesai. Ya. Dan teori ini tidak berlaku bagi kecerdasan buatan. Dia sudah diformat untuk cerdas, tapi itu tadi kalimatnya panjang-panjang. Kalimat panjang-panjang itu akan membuat napas orang sesak membaca. Selain panjang, kadang juga menjemuk. Nah, di dalam dunia jurnalistik, kalimat menjemuk semestinya kalau dapat dihindari. Jangan sampai ada kalimat yang beranak. Apalagi anaknya dua. Kalimat berjemuk bertingkat. Lanjut. Kuat. Dengar orang azan enggak? Enggak ya? Bentar. Ya. Bahasa seorang jurnalis harus kuat dan menjadi ciri khasnya. Ciri khas ini tidak akan ada kalau kita menyerah pada kecerdasan buatan. Tidak akan ada. Bagaimana mungkin AI bisa melakukan ini? Sebab tiap individu itu unik. Cara kita mengetik aja yang unik. Ada yang dengan jari tengah saja, ada 10 jari. Ada kawan saya sebelah tangan aja mengetik. Jadi beda-beda. Karakter kita berbeda-beda. Kita harus memanfaatkan teknologi canggih ini hanya untuk membantu. Jangan untuk menulis. Karena kita penulis. Alat ini untuk orang yang bukan penulis. Jadi karena kita penulis, kita tidak pakai AI. Tapi yang mau pakai silakan, tidak apa-apa. Nah, ini buku yang saya pegang ini tebalnya 300 halaman, Pahlawan Nasional Rasuna Said, biografinya. Ini risetnya dalam, dan saya menulisnya serius. Karena serius itu, penerbit mau menerbitkan. Bagaimana bahasa di situ, di dalam novel itu, novel biografi namanya, itu akan berbeda dengan novel manapun, ditulis oleh siapapun, karena orang menulisnya berbeda. Jadi perbedaan individu, kekayaan intelektual kita, mestilah kita jaga, jangan kita serahkan kepada orang lain. Tadi disebutkan saya menulis novel Lojang Cinta, saya sudah menulis novel biografi pendiri sekolah perempuan pertama di Asia Tenggara atau di Asia, Syekh Rahma El-Yunusia, Imam besar Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan akan dicetak dalam edisi bahasa Arab. Saya sudah menulis apalagi ya, para ulama Minangkabau itu, dan tadi sudah saya sebut, belum sudah ya. Saya sudah menulis sejarah kopi tanam paksa yang dipadu padan dengan cinta. Judulnya Secangkir Kopi di Amsterdam, dan akan terbit Januari insya Allah di Gramedia bersama novel biografi Ruhana Kudus, warawati pertama Indonesia. Dan setelah selesai saya tulis 400 halaman Kemilau Emas, sejarah perbudakan, kekuasaan, dan tambang emas Hindia Belanda. Jadi kita mesti terus menulis, melupakan alat-alat bantu yang sebenarnya perlu bagi kita. Lanjut. Saya ingin memberi contoh beberapa. Tentu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan, saudara-saudara, sudah lebih dari ini contoh yang akan saya buat. Lanjut. Setelah ciri khas. Ya. Kita mestilah menulis seenaknya. Selipkan suasana dan data, ayunkan seperti sastra, itulah jurnalisme sastrawi. Jadi, benar-benar tidak perlu AI kalau kita menulis seenaknya. Seenaknya maksudnya ringan,
seringkali wartawan, kalau Bapak Ibu redaktur pasti menemukan, memanggil reporter, kenapa ini yang Anda tulis? Apa maksudnya? Lalu si reporter menjelaskan maksudnya. Lalu kita katakan, kenapa bukan maksud itu yang Anda tulis? Kenapa ini yang Anda berikan kepada saya? Jadi ada kekusutan cara menulis, sehingga apa yang ia tuturkan tidak bisa ia tuliskan. Dengan demikian, kata Rosihan Anwar, bahasa pers mestilah bertutur. Kalimatnya mestilah pendek-pendek. Kalau dipadu-padankan apa yang disebut Rosihan Anwar dengan yang disebut oleh Nafis dan Profesor Haris, maka benarlah itu. Jadi kita jangan mengarang, kata Nafis. Contohnya ini, malam jatuh di stasiun Gambir, Jakarta, dan saya melangkah, stasiun Gambir, Jakarta, dan saya melangkah meninggalkan peron. Jadi, saya biasanya menulis kecil-kecil kayak gini, tidak berat, ringan saja. Salju turun di Oshino-Hokai, desa Molek di kaki Gunung Fuji. Tubuh tropis saya menggigil meski dibungkus 3 lapis baju hangat. Jadi, saya bilang, kantor saya Harian Singgalang itu di tepi laut. Ya, kalau ada calon wartawan yang melamar, redaktur pelaksana atau korlip menyuruh coba Anda pergi ke pantai atau ke pasar di pusat jantung Kota Padang, 2 jam balik lagi ke sini. Setelah mereka balik, coba Anda tulis apa yang Anda lihat tadi. Ya. Sama dengan perusahaan saya menerima sopir. Kalau dia punya SIM A, B, dan C, orang kantor akan membawa dia ke pendakian menjelang pantai air manis. Kalau dia bisa lolos bawa mobil di pendakian itu sampai penurunan di bawah, maka dia diterima. Tapi kalau dia berhenti di pendakian itu karena jalannya nggak bagus, berkelok-kelok, maka dia tidak lolos. Jadi gampang saja menguji sopir dan menguji wartawan apakah dia memang bisa menulis atau tidak. Lanjut. Yang berikut ialah ini. Setelah seenaknya, AI tidak akan bisa mencari tamsil. Yakin saya tidak bisa. Kita bisa. Misalnya ini. Hari ini calon ibu kota baru itu sepi. Dia bisa tuh. Induk segala kesunyian berumah di sini. Tidak bisa dia. Bertaruh saya, tidak bisa. Jadi, ada tamsil-tamsil di dalam ungkapan Melayu dan Jawa yang mesti kita ambil untuk memberikan penguatan terhadap agar orang jangan berpikir bagaimana keadaannya. Nah, kita mesti mencari sesuatu yang sudah akrab di kebudayaan lokal atau di masyarakat Indonesia. Ya, kala malam gulita, hitam, sehitam kuda hitam. Tidak perlu dijelaskan lagi sebagaimana gelapnya. Udahlah, kuda hitam di tengah malam yang hitam seperti apa ya? Seperti itu, orang sudah tahu. Nah, kecerdasan buatan ini bukan bidangnya nih. Bidangnya yang lain. Karena itu, sekali lagi, kecerdasan buatan mesti kita manfaatkan untuk bahan-bahan penulisan. Nah, kalau selanjutnya, lagi di atas, saya ke Aceh. Ini tulisan sambil di atas mobil, karena online bisa cepat, udah ditulis. Kalau ini naik kereta, mana dia? Ini naik kereta. Ya. Jadi naik kereta ini, kita harus tahu ini kereta apa. Oh, kaum rebahan. Nah, oke. Bagaimana? Saya mesti membawa suasana kereta ini ke kereta api di Padang. Agar pemecah saya di Padang tahu bahwa kereta ini mewah.
Gitu ya. Mungkin ke Lampung beda lagi, ke Medan beda lagi. Sekaligus ini promosi sebenarnya agar orang Padang jalan-jalan ke Jawa. Naik kereta api ke Malang atau ke Semarang. Ini saya waktu itu sedang riset Rasuna Said ke penjara Bulu, penjara wanita di Semarang. Di sana dia ditahan 2 tahun dan selama itu dia menyusui anak. Jadi pahlawan wanita itu menyusui anaknya di penjara. Tetapi halaman dalam penjara itu diberi nama Cut Nyadin. Karena orang penjara ternyata tidak tahu bahwa ada perempuan yang jadi guru di situ, di dalam, dan ditahan selama 2 tahun bersama Bibi Taufik Ismail bernama Rasima Ismail. Yang keduanya adalah Singapodium Minangkabau, yang kalau dia berpidato, ada 3 orator ulung di Indonesia, 1 Bung Karno, 2 Rasuna Said, dan 3 Bung Tomo. Selebihnya di bawah beliau. Yang 3 itu di papan atas. Lanjut. Yang berikut adalah apa yang terasa mesti ditulis. Itu namanya laporan pandangan mata. Kita mesti mengalahkan kecerdasan buatan dengan laporan pandangan mata. Lanjut, ini udah tadi. Saya sempat menghitung jumlah kursi dan meja di kafe di Aceh itu. Gampang caranya. Lanjut, ini Gunung Fuji, Gunung Kartupos. Nah, dan saya tulis sambil ngopi. Jadi menulis sesuatu akan menarik dan kita akan lupa dengan alat bantu apapun kecuali laptop. Tetapi seseorang tidak akan bisa menulis wheelchair atau menulis panjang kalau dia masih tergantung pada telepon genggam. Kecuali terpaksa. Mestilah dengan laptop. Apa yang dimaksud kecuali terpaksa? Misal nih, ini misal saja. Saya ini haji ke Mekah tahun 2018. Saya mengirim laporan tiap hari dengan telepon genggam ke koran saya. Dan dibuat buku menjadi 280 halaman dia. Jadi kalau seperti itu bolehlah dengan telepon genggam. Tetapi kita mesti menulis dengan laptop. Mungkin slide berikut, gambar globe. Globe, Bu. Di bawah Gunung Fuji. Ya dia. Tadi saya sebut, tiap orang punya ciri khas dan itu terbentuk dari karakter individu. Karakter terbentuk karena proses berpikir. Proses berpikir dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan terbentuk karena bahasa dan bahasa terbentuk karena lidah. Jadi bahasa di dunia ini 6.000 apa 600 ya, 6.000 kali kebudayaan juga. Itu kunci utamanya adalah lidah. Tidak yang lain. Maksudnya mulut. Jadi tanpa itu kita tidak punya kebudayaan. Itu sebabnya cara berbahasa kita berbeda-beda. Cara mengucapkannya. Walaupun yang kita ucapkan adalah kata yang sama. Lanjut. Ya ini ada rupanya. Ya 6.000 ya. Tiap lidah. Oke. Ini lain lagi nih. Lanjut. Pak Tua. Gaya EGP. Yang terakhir. Ya terakhir nih. Oh enggak. Oke. Jangan malu dengan gaya berbicara dan gaya bahasa. Ini kekayaan kita dan AI tidak tahu. Nah, ini Stella tadi saya sebut. AI bisa ditipu dan menipu. Ya. Nah, kalimat pendek-pendek saya kira sejauh yang saya coba tidak bisa dibuat oleh kecerdasan buatan itu. Lanjut. Bertutur. Tulisan yang baik itu mesti seperti bertutur. Saya sebut tadi. Sering wartawan menulis tidak seperti yang ada dalam pikirannya. Makanya ketika ditanya tadi sudah,
Oke, lanjut. Belenggu. Gambar borgol. Jangan diktator. Jangan dikendalikan oleh kata, kalimat, dan bahasa. Kitalah yang menjadi pengendali. Jangan diktator pada tulisan sendiri. Belum-belum sudah dianggap tidak bagus. Jika ini yang berlaku, maka kita akan menyerahkan pekerjaan kita kepada kecerdasan buatan. Pasti, dia bisa melakukan apa saja yang kita minta. Dengan demikian, sama dengan kita memakai kalkulator. Saya perhatikan di kedai-kedai orang pakai kalkulator, dia tidak bisa lagi pengalian dan pembagian serta perjumlahan. Beli rokok 48.000 dikasih uang 100.000, dia ambil kalkulator. Pasti. Anda beli sabun, beli apa, pasti. Dia tidak pakai otak lagi. Dia pakai alat itu. Sesuatu yang menurut saya merusak. Kalau ada yang punya kedai di sini, punya mamanya, kakeknya, pamannya, orang kedai selalu mengembalikan uang. Tadi kita belanja 48.000. Pasti dia balikan uang 50 dulu, baru uang 2.000. Kalau tidak ada 50, 10.000 5, baru 2.000. Itulah yang menyebabkan warung-warung itu sering rugi atau tekor karena salah mengembalikan uang. Mestinya seseorang dianggap menukarkan uang saja, bukan berbelanja. Jadi dia nukarkan uang kepada kita 100.000, dia akan belanja 48, maka yang dikembalikan dulu adalah 2.000. Baru kemudian 50.000. Tapi kalau dibalik sering salah. Percayalah kalau enggak. Lanjut. Ya tadi sudah saya bilang, inilah sebabnya kalau kita tidak biasa pakai materi seperti ini, yang belakang tersebut dulu, yang dulu tersebut kemudian. Semestinya tidak ada satu tulisan pun yang bisa diturunkan di media sebelum membaca orang lain. Itu gunanya redaktur. Sekarang di media online sudah tidak demikian sehingga banyak salah, apalagi tipu. Tipu itu terjadi karena dia menulis dengan telepon genggam. Lanjut. Keterampilan menulis itu berat. Ya, karena berat kita serahkan kepada mesin. Tetapi akan mudah jika sudah mendapatkan cara dari mana mesti memulai. Berat seberat mencium kekasih pertama kali. Gampang segampang pertemuan kedua dan seterusnya bersama sang kekasih tadi. Ya kan? Semua orang mengalami. Lanjut. Bukan ilmu. Tidak seorang pun bisa menulis dengan baik jika tidak dicoba. Jadi coba dulu. Kalau letih kita, kata orang Medang, panik, lelah, perintahkanlah kecerdasan buatan itu untuk menulis 2-3 berita. Kirim ke redaktur. Nanti perang-peranglah sama redaktur itu. Tidak apa-apa. Menulis itu bukan ilmu, tapi keterampilan. Nah, ini sebabnya. Karena dia keterampilan, maka kepandaian kita mula-mula setahun pertama jadi penulis, setahun pertama jadi wartawan, berbeda dengan kejadian hari ini. Jauh bedanya. Itu karena dia bukan ilmu, tapi keterampilan. Yang ditulis adalah ilmu. Atau tidak. Keterampilan perlu ya seperti bersepeda, seperti luka-luka, dan segala macam. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak pembendaharaan kata-kata kita sendiri. Lanjut. Sebelum lupa, lanjut Bu. Tadi kemarin saya membagikan pedoman menulis di media cetak, media online memakai AI, ada aturannya. Kalau perlu minta sama komandan kita yang bertopi ini, sudah saya kasih sama beliau. Kalau mau ditampilkan juga bisa. Ya.
Lanjut ke slide nomor 24. Ini yang dikuasai bukan bukan yang ini, Ah, yang dikuasai. oh ya, tulis sesuatu yang paling gampang, yang paling dikuasai, yang paling menarik meski hal kecil saja dalam sebuah peristiwa besar. Kepekaan akan situasi itulah sisi tajam melihat dan mencari bahan tulisan. Kalau berita presiden datang, udahlah itu diantara juga ada. Nanti kita tinggal ambil, olah apa pidatonya, siapa mendampingi, berapa jumlah menteri. Sisi yang tidak diambil oleh wartawan lain, kita mesti ambil. Nah itu harus diasah. Kalau tidak diasah dia tidak muncul. Jadi dan itu paling gampang nulisnya. Kalau yang menarik-menarik itu. Apa yang menarik misalnya Mayor Teddy tergopoh-gopoh membawa tas dan tasnya terjatuh misalnya. Nah itu ditulis. Bagus. Lanjut. Yang paling menarik lagi tadi yang paling dikuasai. Jika Anda memang mau, maka bacanya AI ya. Sebenarnya tidak perlu. Menulis mesti dari hal paling menarik, itu asal-usul lead atau teras berita. Kata Buya Hamka, Ibu Hamka, fakta dan cerita yang didapat di lapangan, gugurkan satu persatu sampai yang tersisa hanya yang penting-penting saja. Jangan ribet. Nah, wartawan muda hari ini notesnya penuh, atau rekaman recordernya penuh, lah panas telinganya sebelah mendengar, yang mau ditulis belum juga ada. Ya. Saya merasakan dalam menulis novel biografi, muncul terus kata yang akan ditulis seperti mata air. Jadi jangan terhenti kita menulis hanya karena tidak menemukan kata-katanya. Ya. Kita berhenti menulis kalau bahannya sudah habis. Selesai ya. Nah, nanti dibagi aja yang pedoman menulis. Saya kira belum punya ya. Pedoman menulis di media yang memakai AI. Ada itu Ya. tadi. Ya. Itu sementara apa kita berbagi rasa kita, bukan berceramah, bukan apa ya, apalagi narasumber, karena jangankan kita di dunia saja barang ini masih baru. Ya baru-baru tanggung lah. Pokoknya dalam relatif masih baru. Karena itu saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian. Demikian. Oh ada. Demikian nih. Sementara. Baik. Boleh Terima merokok lah kasih. nih. Boleh. Terima kasih penjelasannya. Udah Hairul Jasmi, satu penjelasan yang menarik tentunya. Agar kita poinnya tidak usah terlalu tergantung kepada AI. Bahkan kalau perlu tidak usah menggunakan AI. Tapi ini mungkin satu pernyataan yang keluar dari seorang wartawan atau seorang penulis yang sudah settle ya, yang tidak lagi memerlukan sesuatu dari luar. Dan tentu tidak banyak orang yang seperti Uda ya di saat sekarang. Jadi memang kebanyakan para penulis atau jurnalis senior itu karena sudah punya ciri khas sendiri dalam melakukan sesuatu, maka mungkin tidak terlalu memerlukan AI sebab AI punya gaya bahasa yang sering bertumpang tindih, panjang dan tidak efektif sehingga tidak cocok di batin kita yang menulis dan menggunakan walaupun menggunakan data tapi juga perasaan. Oke, baik kita akan sampai pada forum diskusi. Ini tadi ada pertanyaan sedikit di kolom chat. Udah untuk novel biografi itu apa kunci penulisannya? Ya, yang tadi sedikit pertanyaan. Untuk novel biografi yang tadi disebutkan itu mungkin dia mau cari ya apa kunci penulisannya. Oh ya. Ya.
Saya jawab atau dikumpul dulu? Dikumpul dulu ya, oke. Ya. Kita dari tadi ada yang resen, Pak Abdullah Husairi. Silakan Pak Abdullah Husairi. Masih tolong ya Bayu. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Pak Ilza dan yang terhormat Pak narasumber. Pertama, saya ingin berbagi bahwa mahasiswa saya sudah menggunakan AI ini dan saya ketawa-ketawa. Karena saya selalu mengatakan bahwa Anda harus di depan AI, bukan di belakang AI. Anda harus karena saya mengajarkan teknik nulis berita dan literasi media. Yang saya bayangkan adalah ketika saya dilatih dengan keras oleh zamannya, dan hari ini Gen Z, Alpha itu dilatih oleh mesin, dan Zook atau Phil menulisnya nggak dapat. Dan itu pula di tengah akademisi lain yang juga bukan penulis, tapi menulis artikel juga begitu. Dan tentu ini merambah dunia pendidikan, guru-guru, segala macam. Nah, yang perlu ditanggapi adalah bahwa AI ini meningkat terus kapasitasnya kalau kita memakai pada akun yang sama atau akun berbayar. Dan saya mencoba melakukannya. Dan saya terbantu. Tapi tidak bangga dengan tulisan itu. Karena saya bukan menulisnya. Tapi saya memikirkannya, AI menuliskannya. Tapi karena saya pernah jadi wartawan, saya tetap menjadi redakturnya. Dan saya cincang sehabis-habisnya. Dan memang akhirnya alat ini untuk orang yang tidak bisa menulis. Tapi ada orang yang menghamba yang bisa membuat kita tertipu juga. Tertipu, misalnya gambar tadi. Kemudian di masa-masa depan, mungkin karya-karya ini akan banyak dan lolos dari pantauan redaktur atau media-media yang jangan-jangan menjadi berkualitas dia. Jadi AI itu maju terus dengan kapasitas kerjanya. Nah, lalu bagaimanakah misal komunitas kepenulisan yang betul-betul original, generik, ini menghadapi itu? Atau kita sebutkan bahwa kita tidak bangga dengan hasil dari mesin. Kita bangga dengan DNA kepenulisan kita. Dan ke depan kan generasi kita ini kan bakal dianggap uzur dan tidak relevan. Mereka akan muncul lebih banyak, lebih masif. Orang yang bangga terhadap itu. Artinya kita akan merasa menjadi kalah. Bagaimana ini ke depannya? Dan saya selalu merasakan bahwa ada orang jalan pintas yang dianggap pantas begitu. Yang tiba-tiba ingin jadi penulis gitu. Tiba-tiba ingin diakui sebagai penyair. Padahal semua bisa dibuat. Tolong buatkan pantun keluar dia. Tolong buatkan sebuah cerita keluar dia. Nah, walaupun sebenarnya keterbatasannya kalau dia gratisan itu hanya berapa kata dan tingkat analisisnya itu berbeda dengan yang berbayar. Beberapa yang berbayar kini agak mahal, tapi ke depan tentu agak murah meriah dia, seperti kita menemukan dalam perjalanan hidup kita, sesuatu yang mahal itu akhirnya murah meriah, seperti handphone hari ini. Jadi itu perlu pikiran bersama bahwa bagaimana membangun rasa bahasa dan membanggakan bagi para jurnalis, penulis, bahwa karyanya itu betul-betul generik, tanpa bantuan itu. Mungkin di jurnal-jurnal, saya melihat karena bahasanya datar sekali, nggak enak banget membaca karya di jurnal itu, kecuali temuannya. Tapi kalau bahasanya lebih enak baca tulisan Pak KJ, apalagi saya selalu
prioritas utama membaca karya pertamanya. Karena saya selalu nyinyir mengkritisi, tolong ini, tolong baguskan ini. Saya beri masukan. Saya selalu begitu. Karena saya ingin sebelum lahirnya anak ideologis itu dia cemerlang. Paling tidak setiap karya begitu. Saya kira itu tanggapan saya bahwa pertama bagaimana kita mesti menghimbau bahwa para penulis itu zuk kepenulisannya, DNA-nya ada pada personal uniquely tadi. Kemudian generasi baru kalau tidak diberi pemahaman bahwa menulis itu generik, itu paling penting daripada AI, itu perlu, apalagi dunia pendidikan. Nah, sekarang kan sudah mulai nih, teknologi dibanggakan akan masuk AI atau program-program ke kurikulum. Jangan-jangan kita akan ditinggalkan oleh generasi alpha yang guru-gurunya sedang diajarkan juga mungkin. Yang hari-hari ke belakang kita merasakan guru-guru kita tidak menulis juga, dosen-dosen juga. Saya kira itu saja Pak Moderator, Pak Eza. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Elsa masih Ya, di-mute. silakan dijawab Pak Hairul. Tadi soal orisinalitas, mungkin juga bisa dijawab berdasarkan pengalaman Pak Hairul. Sekarang di Singgalang, kira-kira kalau ada wartawan yang melaporkan sesuatu itu bisa ketahuan nggak ini dari AI atau tidak gitu. Silakan ya. Jadi laporan wartawan yang dari AI atau tidak bisa. Karena karena kami di kantor tahu si A, si B sampai Z itu bagaimana dia menulis selama ini. Kita tahu. Kepada wartawan saya bilang begini, kalau Anda memang hebat, Anda tulis feature atau berita, kemudian diambil oleh orang, dibawa dengan helikopter ke Lampung misalnya, dijatuhkan di Lampung, lalu dapat oleh wartawan Lampung Pos, pasti dia muat. Nah, bisa enggak seperti itu? Kalau seperti itu, Anda press clear, tidak perlu lagi diragukan. Nah, karena itu saya tahu tipe-tipe wartawan saya bagaimana dia menulis. Nah, kalau dia laporan kecelakaan segala macam, kita tersenyum saja. Kalau dia buat dengan, ya panik bang, letih, lelah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi redakturnya akan memperbaiki. Akan dia perbaiki, itu ketahuan. Tadi kalau dari Dr. Kusairi, rasanya beliau menambah ya. Nggak perlu dijawab, makin dijawab makin salah nanti. Dia dokter, saya enggak. Itu bedanya. Nah, tadi pertanyaan soal novel biografi ya, bagaimana menulisnya begitu? Ya. Iya ya, novel biografi. Kita mesti mengenal tokoh yang kita tulis dulu. Siapa dia? Satu. Saya kasih contoh. Saya menulis Ruhana Kudus. Seluruh wartawan sudah tahu Ruhana Kudus siapa. Cuma tidak cukup sampai di sana. Kita mesti, bahkan saya mencari bahannya sampai ke Paris, bukan saya ke sana. Tapi kawan ada di situ, tolong fotokan sebuah mall besar, tolong Anda foto, kirim ke saya. Itu mall sudah ada sejak tahun 1900, tempat dia mengimpor benang. Tempat Ruhana Kudus mengimpor benang untuk sekolahnya Amai Setia. Itu saya lakukan. Lalu Ruhana Kudus di mana sekolahnya? Ternyata dia tidak pernah sekolah. Kalau tidak pernah sekolah, siapa yang ngajari? Oh, ternyata dia belajar pada seorang istri jaksa selama 2 tahun. Setelah itu dia menjadi guru Cili untuk orang-orang Cili selama 10 tahun. Menulis nama seseorang di tanah halaman itu biasanya kan bisa ditulis. Jadi dengan jari namanya si Ani, nama kampungnya apa, diambil jarinya oleh Ruhana Kudus, dituliskan nama si anak oleh si anak dengan jarinya. Itu tidak pernah disebut orang selama ini. Hal-hal semacam itu mesti kita temukan. Surat-suratnya mesti kita temukan. Dan itu bisa dicari di perpustakaan di sini, di Arsip Nasional, dimanapun. Nah, setelah terkumpul,
Memang agak payah, lebih lama mencari bahan daripada menulis. Itu yang saya alami. Menulis Rasuna Said, kita harus mencari koran-koran bahasa Belanda, diterjemahkan pula dulu. Dicari semuanya. Apa terjemahannya? Kadang-kadang salah. Harus cari pula orang yang bisa diupahkan atau enggak. Pasti diupahkan. Nah, itu setelah semua dapat, baru kita tulis. Baru kita susun. Yang pentingnya dulu. Yang dalam rumus berita kan yang penting dulu. Yang membuat orang terkejut. Dalam nulis novel seperti itu juga. Itu aja dulu yang ditulis. Nah, kata anak saya, J.S. Kairen, novelis, novel itu harus bergerak dari A ke C, di B itu adalah konfliknya. Itu jangan lupa katanya. Mungkin ada yang kenal J.S. Kairen, ada yang tidak. Mungkin generasinya beda. Nah, saya belajar pada orang di bawah saya sering sekali. Untuk hal-hal kecil dan hal-hal besar. Misal, redaktur saya menulis, kecelakaan itu terjadi pukul 17. Pakai whip, dia coret. Kenapa Anda coret whip? Kita di Padang, bos. Padang itu whip. Tidak perlu ditulis whip. Orang sudah tahu bahwa itu whip itu di Padang. Jadi tidak perlu katanya. Oke. Di hal semacam itu, kita belajar pada siapa saja. Dan kalau bisa kita terima, kalau tidak ya sudah. Dan saya bisa menerima kalau pukul 17 di Padang itu tidak perlu pakai whip. Seperti itu. Jadi menulis novel biografi adalah menulis biografi dengan gaya novel yang bahasanya itu harus kita bawa suasana. Misalnya Rasuna Said, di mana dia berpidato di Payakumbuh, di mana di Payakumbuhnya saya cari tempatnya. Di lokasi mana dia berpidato. Oh, di sini. Saya berdiri di tempat kira-kira di mana dia berpidato. Di mana dia ditahan, saya pergi ke situ, ke Bifak namanya. Di mana dia di Landrat, saya pergi ke Landrat. Di mana dia ditahan? Di Semarang, saya pergi ke Semarang. Sehingga suasana batinnya dapat. Jadi seperti itulah kita mesti menulis dengan serius. Lanjut, sudah, rasanya sudah terjawab. Baik, terima kasih. Udah, silakan Pak Tabrani Yunus dari tadi. Silakan. Ya. Masih di unmute. Tolong Bayu. Masih belum Pak, masih di unmute. Ya. Bisa dibantu Bayu? Bayu, tolong bantu. Ya. Sebentar. Dipencet itunya Pak. Belum kedengaran. Bentar. Oke, ada kendala teknis ya. Masih belum kedengaran Pak Tabrani? Dah. Oke, ya silakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Tabrani Yunis dari Banda Aceh. Saya selama ini mengelola majalah potret dan majalah anak cerdas. Nah, tadi saya sudah mendengar penjelasannya Pak Khairul Jasmi, ya cukup menarik. Kita punya kesamaan sebenarnya Pak. Ya tapi saya memposisikan ketika Bapak memberikan penjelasan semacam itu, ketika saya sebagai motivator di dalam kegiatan menulis. Jadi penjelasan-penjelasan yang seperti Bapak berikan tadi itu juga sebenarnya penjelasan yang juga sering saya berikan kepada mereka yang sedang atau ingin atau belum mau menulis, ya kita ajak untuk menulis. Nah, dan saya juga salah satu pengagum kalau terhadap orang-orang yang menulisnya yang mengalir.
Ya, tadi misalnya bagaimana menggunakan kalimat yang pendek-pendek. Nah, tapi satu hal tadi yang menarik ketika bagaimana kita menyikapi uh, artificial intelligence. Ya, saat ini semakin banyak digembar-gemburkan dan seakan-akan kita sedang melakukan sosialisasi terhadap penggunaan AI, ya AI ya. Nah, saya melihat sebenarnya begini sajalah. AI itu memang apapun namanya saat ini merupakan produk teknologi yang memang terus dipromosikan. Tetapi sebagai manusia saya mungkin lebih memilih anugerah Allah dulu karena memang Allah sudah memberikan kita otak. Maka saya akan menggunakan otak saya dulu. Tetapi bagaimana dengan AI? Saya kira itu adalah sesuatu alat bantu. Jadi yang namanya alat bantu, dia adalah sebagai kopilot. Jadi sebagai kopilot bukan menjadi pilot. Jadi jangan sampai nanti kita juga memposisikan diri kita sebagai pilot malah kita lebih percaya kepada kopilot. Nah, jadi oleh sebab itu ya saya pikir sebagai penulis tentu saja tidak salah menggunakannya. Ada sebagai alat membantu kita untuk mungkin mencari inspirasi atau juga untuk mencari mungkin sesuatu yang suplemennya, tapi tidak menjadi yang utama. Kalau seandainya itu menjadi yang utama, makanya kita sudah tidak menghargai pemberian Tuhan kepada kita, tidak menggunakan otak yang kita miliki. Nah, jadi akhirnya nanti ketika kita semuanya sudah menggunakan AI, ya kita menurut saya ya kita otak kita ada, tapi sudah tinggal tengkorak saja, tidak ada isinya lagi. Karena kita sudah menggunakan AI secara 100%. Nah, saya sendiri ketika teman-teman yang mengirimkan tulisan, saya bisa mengidentifikasi, oh ini dia menggunakan AI. Jadi ketika dia menggunakan AI, makanya saya katakan ketika kamu sedang belajar, sebaiknya ya tidak menggunakan AI dulu, gunakan otak kamu dulu. Ya nanti setelah kamu terbiasa menulis ya maka ya kalau ingin menggunakan AI silakan. Dan kalau saya lebih cenderung menggunakan AI mungkin kalau untuk membuat gambar, karena memang saya tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk membuat gambar seperti itu. Nah, jadi menurut saya mari kita gunakan tapi cerdaslah menggunakan AI. Jangan kita jadikan AI ya sebagai sebuah tujuan, tetapi AI adalah sebuah alat. Harus kita ingat juga yang namanya teknologi adalah memanjakan kita dan mematikan kreativitas. Itu saya pikir semacam masukan saja sebagai pendapat. Ya, salam dari saya dari Banda Aceh, dari potretonline.com dan majalah anakcerdas.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Ya, silakan udah dijawab. Salam untuk Aceh dari Lampung, dari Padang. Ya Pak, tadi ya betul apa yang Bapak bilang dan tadi saya sudah bilang kita sebenarnya pengetahuannya sama soal AI ini. Dan saya sependapat kita diberikan otak oleh Tuhan. Kan dia dari hati dulu, dari mata dulu. Lalu dari hati kemudian dia memerintahkan otak dan memerintahkan tangan. Di atas tadi saya sudah bilang bahwa sebuah berita telah selesai dulu dalam kepala, baru kita mengetik berita tersebut. Tapi kalau belum selesai, ada wartawan saya dulu, Singgalang Padang, lalu 10 menit dia pikir, selesai satu kalimat dia jalan. Karena dia tidak membuat dalam kepalanya dulu. Setengah jam belum juga selesai. Karena dia di hadapan komputer membuat berita. Tidak menyalin apa yang dari dalam kepalanya. Gitu. Siap Pak, mantap. Salam untuk saya sudah pernah sholat di Masjid Baitur Rahmah, Banda Aceh. Ketika hujan sedang lebat. Silakan selanjutnya. Ya, baik. Mila, ini ada yang resen. Iya, ini ada Pak Alpin Pulungan. Silakan Pak, kalau mau bicara langsung. Pak Alpin. Halo Pak Alpin. Ya, halo. Iya, silakan. Assalamualaikum.
Tadi Waalaikumsalam. saya nyoba on tapi lebih perkenalan bisa mau host. Assalamualaikum Mas Bang Jasmi, Pak Dr. Jasmi, salam kenal. Saya Alvin dari Sumatera Utara, kebetulan Bapak juga dari daerah abang-abang sekalian. Ini ya topiknya ini menarik banget soal penggunaan AI dalam jurnalistik. Kebetulan saya kerja di salah satu media di Jakarta juga saat ini, abang-abang pun. Di sini itu penggunaan AI sebenarnya itu sama dan gitu ya, pembuatan konten berita, pembuatan gambar, tetapi kesannya itu masih seperti kalau saya bilang itu malu-malu mau. Mereka sebenarnya menggunakan, tetapi ketika berbicara di depan forum atau dalam rapat redaksi, seolah-olah mereka tidak memanfaatkan AI. Itu demi menjaga citra bahwa jurnalisme mereka tetaplah jurnalisme yang tadi dibilang sama Bang Jasmi, sehinan dari otak. Tapi sebenarnya mereka memakai hal itu karena mereka tahu ChatGPT misalnya gitu ya, atau secara umum kita sebut AI, dia bisa membuat susunan kata, susunan kalimat, berita yang lebih rapi, bahkan lebih eksotik dibandingkan pengetahuan kita terhadap dua kalimat. Misalkan kita yang terbiasa membuat berita hard news, ketika ingin membuat tulisan atau kalimat berita itu dengan gaya filter dan dengan gaya tertentu, lebih spesifik misalnya ingin filter seperti majalah Tempo, itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Tapi sayangnya saya lihat hal ini masih mereka masih malu untuk mengakui hal itu ya. Saya pribadi menggunakan AI ChatGPT tidak untuk membuat konten 100%, tetapi untuk mengolah data, Bang Khairul Jasmi. Ya. Misalkan karena saya itu terlibat di pembuatan berita-berita ekonomi, jadi ketika ingin menarasikan data-data dari BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, seringkali data yang berupa Excel, kemudian data yang berupa tabel, itu lebih lama dipahami dan lebih lama ditulis jika kita menggunakannya secara manual. Tetapi AI, khususnya dengan AI ChatGPT yang berbayar begitu Bang ya, yang premium maksudnya, dia bisa menuliskan itu secara akurat. Kenapa saya bilang akurat? Karena kita sudah memiliki pemahaman bahwa data-data yang ada di BPS itu seperti ini adanya, misalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di dalam tabel BPS itu disebutkan dari tahun ke tahun itu tumbuh 15%, 5%, 4,5%, itu ada datanya. Nah, tapi kan kekurangan jurnalis itu terkadang itu tidak mampu mengkonversi data ke teks. Itu masih banyak sebenarnya di wartawan ekonomi pun juga kadang-kadang masih ada yang membuatnya itu secara kering gitu loh. Nah, kalau yang ingin saya mintai pandangan dari abang-abang, haramkah menggunakan ChatGPT untuk mengolah data? Sebenarnya memang itu bukan ide kita narasinya, tetapi kita jadi belajar karena kita tidak mampu menarasikan data dengan adanya AI. Kita jadi mampu membuat narasi data ke teks. Yang akhirnya ya ke depan mungkin kita kalau yang masih mau membuat data manual silakan. Jadi ketika menggali data BPS, data Kementerian, ya udah kita bikin aja secara manual. Nah, cuma persoalannya itu kalau di Jakarta itu kan tekanan waktu dan tekanan kuota berita itu banyak banget ya, Bang. Jadi teman-teman media seperti detik.com yang 10 berita sehari, kemudian juga ada beberapa yang mau 48 berita sehari. Mau tidak mau, saya rasa penggunaan ChatGPT itu adalah ketika waktu yang terdekat itu adalah keputusan yang bijak. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak mesti harus bergantung ya. Menggunakan ChatGPT itu pasti kita tidak ingin bergantung atau tidak sepenuhnya kita ingin biarkan ChatGPT yang melakukan tidak, tapi kita ingin berkolaborasi. Jika ada seperti misalnya tadi data yang belum mampu kita narasikan, kita minta tolong ke ChatGPT untuk dibuatkan, lalu kita belajar tentang itu. Nah, itu sih yang mau aku sharing nih, Bang Khairul. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Makasih, Mbak Mila. Iya, terima kasih Mas Alvin. Silakan dijawab, udah. Ya, saya sependapat itu banyak yang sudah pakai tapi malu-malu seperti menonton film India. Malu-malu, takut diketawain, padahal dia nonton 2,5 jam filmnya. Seperti saya misalnya, nonton film India. Jadi
atau tidak suka dangdut katanya, padahal dia suka. Nah, hal-hal semacam itu pasti terjadi. Dan kita maklum saja, karena tabiat orang memang berbeda-beda. Saya dari narasi Zoom yang dibagikan tadi, kita mesti memang harus berkolaborasi dengan AI, apalagi wartawan yang didesak oleh deadline atau kecepatan, kalau yang online seperti Detik, yang lain-lain, kita bekerja dengan waktu. Saya kira tidak apa-apa dia pakai AI, tetapi pasti dia koreksi oleh dia dan oleh redakturnya. Itu membantu. Kan namanya alat bantu, perkakas. Bolehlah dipakai untuk membantu. Masa tidak boleh? Wartawan dah payah-payah di lapangan, gaji tak pula besar, memakai AI tidak boleh pula. Kacau tuh. Jadi memang semua teknologi itu dibuat orang kan untuk membantu kita-kita yang lagi sedang bermasalah ini. Di negara besar yang dikerdilkan ini. Jadi kita pakailah AI itu untuk hal-hal yang bukan karya pribadi yang lebih berat kayaknya. Seperti itu. Apalagi yang menulis yang memerlukan rasa bahasa tadi. Saya kira gitu Pak Alvin dari Medan. Terima kasih. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan bagus di kolom chat Pak Hairul Jasmi, saya bacakan. Pak Hairul, mungkin ada kaitannya tadi dengan semacam resisten ya terhadap AI. Teknologi digital ini merupakan salah satu disrupsi, bahkan Harari menyebutkan revolusi hampir rata-rata tatanan hidup kita berubah gara-gara teknologi ini. Saya kira hanya perkara waktu saja, kita tidak bisa menolaknya sekuat apapun, kita bertahan apalagi sekedar menghimbau atau mengajak agar kita terlepas dari AI. Tidak sekarang, mungkin nanti, mirip revolusi agrikultur. Ada sebagian yang tetap bertahan menjadi pemburu pengumpul, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, gimana? Iya, sama dengan wartawan pakai mesin tik, yang nggak mau dia berubah-berubah, orang sudah pakai komputer. Ada tuh, kita di ruangan ini pasti pernah melihat ada senior kita yang nggak mau memakai komputer. Dia tetap dengan mesin tiknya. Atau nggak mau pakai HP. Mau pakai HP, nggak mau pakai WA. Akhirnya pakai WA. Profesor saya ada kayak gitu, nggak mau, akhirnya mau juga. Kawan saya di kantor juga begitu. Memang itu akan terjadi. Tetapi ini kan bagian dari proses intelektual dalam menulis ini. Sebagian orang pasti akan pakai untuk menulis ini. Dan ya ini makin lama akan makin hebat. Mungkin sekarang masih di tahap basic. Setelah ini dia akan meningkat makin pintar. Dan mungkin akan berbeda tampilannya atau responnya di setiap bangsa. Responnya di Amerika, responnya di Saudi, responnya di Indonesia mungkin akan berbeda. Dan itu mungkin akan dibuat. Saya dengar Indosat juga akan merancang hal serupa untuk Made in Indonesia. Jadi bisa saja itu terjadi dan bukan bisa saja akan terjadi. Cuma itu tadi, kecuali dia sudah bisa membaca rasa bahasa saya, rasa bahasa kita di sini, ya sudah selesai. Tidak apa-apa. Kayak kalkulator hasilnya sama kan. Kalkulator di Papua, kalkulator di Kuala Lumpur, dan kalkulator di Lampung sama saja. Hasilnya sama, cara operasionalkannya sama. Mungkin akan seperti itu. Apa boleh buat? Kita kan memang dikalahkan oleh teknologi yang dibuat oleh manusia. Cuman seperti kata tadi, kita hanya bisa menyarankan agar jangan. Nah, kalau tidak mau ya sudah. Begitu kan gitu sambungannya. Ya, saya kira memang akan dilanyau habis oleh teknologi. Nggak apa-apa. Generasi setelah kita akan merasakan bagaimana hebatnya teknologi, makin hebatnya teknologi. Yang di zaman kini pun sudah hebat. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Tadi disebut tuh bahasa dilanyok, Milan. Dilanyok itu artinya dilahap halus. Dilanyok. Dilanyok. Oke. Bahasa Padang ya. Ya. Ada John Minofri, ini juga seorang wartawan kawakan. Silakan John Minofri. Ya. Ke mute, Mas John. Masih di mute. Ya, Oke. Udah kedengaran kah? Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Saya sudah keluar nih dari Transjakarta dan sedang makan di warung Padang. Saya ingin menanggapi dikit. Tadi saya mendengarkan sambil jalan. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Yang saya tangkap adalah bahwa AI itu tidak punya rasa ya, dan tidak baik juga digunakan untuk cerita. Apalagi features ya. Itu 100% saya setuju. Banyak hal yang saya setuju dengan pemaparan Pak Khairul tadi. Tapi saya ingin berbicara sedikit, menambahkan barangkali ya. Dari sisi yang lain, pengalaman saya bukan saya punya pengalaman bekerja di Kontan ya. Kontan itu manajemennya kayak dulu Kontan, editor, Tempo itu mirip-mirip lah ya cara mereka bekerja. Nah kalau misalnya untuk menulis AI itu, saya kira kita harus menolaknya 1000%. Kita tidak bisa menulis menggunakan AI, walaupun AI itu mampu. Kenapa? Pertama, tadi disebutkan bahwa AI itu nggak punya rasa. Yang kedua, sebenarnya AI itu nggak bisa menuliskan seperti angle yang kita minta. Kalau kita bikin berita gitu untuk majalah, berbeda sedikit dengan surat kabar. Majalah itu mempunyai angle yang khas, yang tidak dimiliki, yang belum ditulis oleh surat kabar. Itu nggak bisa ditiru oleh AI. Sampai sekarang saya belum tahu ya. Dan pasti nggak bisa menurut saya sih ya. Supaya itu sangat subjektif. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah bahwa dalam jurnalistik itu ada yang namanya tulisan, itu tulisan udah jadi, kemudian yang namanya editor, dan sebelum tulisan itu jadi ada proses namanya pengadaan bahan. Nah, saya kira pengadaan bahan itu adalah ya kita mencari sumber berita itu ya wawancara, kemudian observasi langsung dengan mata kita, kemudian riset. Ya. Nah, 3 hal ini itu sebenarnya terhadap riset bisa dilakukan oleh, tapi wawancara nggak bisa. Kita nggak bisa wawancara menggunakan AI. Padahal dalam berita itu ada namanya fakta pendapat. Fakta pendapat itu harus kita dapatkan sendiri ya, faktanya gitu. Kita nggak boleh mengutip. Kita harus ketemu orangnya untuk wawancara. Yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, kita perlu riset. Riset itu sangat menolong ya, pakai AI, menurut saya ya. Sebab kalau misalnya kita menulis ya, tentang korupsi lah di Indonesia ya, berapa besar dan siapa aja pelakunya, yang akap apa segala macam, kita lebih cepat mencari bahannya melalui AI. Kita mencari bahan ya, tetapi menurut saya kita tidak boleh mengutip AI. Sebab AI itu bukan kebenaran, AI itu bukan fakta. AI itu adalah mesin yang bekerja mengumpulkan melalui algoritma dan lain-lain, kita disajikan data. Bukan data ya teks ya, yang kita sebut data barangkali, tapi itu bukan data sebenarnya menurut saya. Nah, teks itu juga ada disclaimer dari AI-nya bahwa ini mungkin saja salah. Nah, kalau jurnalistik tidak bisa mengutip hal yang mungkin salah, mungkin benar gitu. Kita harus mengutip hal yang benar, yang pasti kita yakin benar, dan kita konfirmasikan. Gitu. Tapi kita bisa menggunakan AI ini dalam hal setelah kita dapat itu daftar koruptor yang gede, tahun berapa, jumlahnya berapa, hukumannya berapa. Nah, untungnya AI itu menyebutkan di bawahnya linknya, dari mana AI itu mendapatkan informasi itu. Kalau saya pakai Copilot, itu di bawahnya ada tuh, dari Kompas, dari Detik, dari Tempo, dari mana-mana ya, dari CNN, dari apa gitu ditulis. Nah, itulah berita yang kita kutip itu, kita klik satu-satu. Kalau kita mengambil dari Tempo, pasti akurat. Kita ngambil dari apa, pasti akurat. Dari media mainstream, pasti akurat. Media mainstream yang dulu, sebab udah teruji. Tapi kalau media online sekarang kan belum
Saya nggak begitu yakin wartawan yang dibebani 10 berita sehari itu isinya surat. Paling dicomot sana, comot sini, yang sebenarnya tidak diizinkan oleh kode etik jurnalistik. Nah, kalaupun kita dapat datanya itu, bukan berarti kita boleh mengutipnya. Sebab dalam mengutip itu dalam jurnalistik juga ada aturannya ya. Kita menyebutkan sumbernya misalnya, atau kita berlangganan ke antara, itu baru kita boleh mengutip. Nah, dalam hal ini, AI itu menurut saya hanya berfungsi membantu kita mencarikan data awal bahwa yang koruptor ini adalah ini, kemudian begitu juga kecelakaan, misalnya jalan yang mana tuh yang di tikungan Muara Enim atau apa namanya yang sering kecelakaan itu, kita ingin menulis sudah berapa banyaknya kecelakaan di sini sepanjang jalan tol itu dibangun. Banyak tuh. Nah, itu kita AI pasti mengasihkan datanya, memberikan data ke kita dengan sangat banyak. Tetapi itu pun nggak bisa kita kutip ya. Sebab kita harus konfirmasi ya. Kalau majalah itu kan ya surat kabar mesti juga begitu ya. Apa yang kita dapat dari sumber lain, kita harus konfirmasi lagi gitu. So kita kutip sumbernya dari surat kabar ini kalau kita punya perjanjian dengan surat kabar tersebut. Kalau enggak ya namanya kita nyolong data orang. Itu kan sebenarnya ada value ya, value ekonominya enggak bisa ambil begitu. Saya kira begitu aja komentar saya, Mila dan Elza. Terima kasih. Terima kasih Mas John sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Uda tadi ya. Jadi menurut Mas John ini ternyata data AI itu tidak benar katanya ya, karena AI sendiri mengklaim bahwa apa yang ditampilkan itu bisa saja salah. Tapi sebetulnya kumpulan apa yang tampil di AI itu merupakan kumpulan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber gitu ya. Cuma di situ ada pengolahan lagi oleh sistem gitu. Makanya dia ada rujukan kayak semacam catatan kaki sehingga kita diminta untuk membaca langsung berita yang dimaksud. Begitu. Teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Silakan angkat tangan. Mungkin Oh, Mas John. dikomentari, dijawab dulu kali. John mau komentari lagi, silakan. Ya. John. Masih termute? Ya, silakan John. Saya ralat sedikit, saya bukan mengatakan bahwa data AI itu tidak benar seperti dikatakan Mila. Ada disclaimer sendiri dari AI bahwa dia mengatakan saja salah. Tetapi kita sebagai wartawan memang bukan mengatakan data itu tidak benar, kita harus mengambil sumber data yang benar. Sebab jurnalistik itu mensyaratkan ada sumber berita itu wawancara, observasi, artinya kita melihat langsung dan itu dari riset. Nah, riset ini harus dari sumber yang benar juga. AI itu belum jadi sumber dalam jurnalistik menurut saya ya. Yang jadi sumber adalah link berita yang ditampilkan di bawah. Itu aja saya tambahkan begitu. Baik. Silakan udah Hairul. Ya, saya pendapat itu AI itu di bagian bawah dia sebut ada wiki, ada Kompas, ada apa yang dia sebut. Kita ambil dulu data yang dia buat, simpan di satu tempat atau di satu layar, lalu buka link-link yang dia berikan. Tadi di awal sudah saya bilang, menurut Profesor Stella, AI itu bisa dibohongi. Artinya datanya juga bisa bohong. Dan benar itu, belum bisa jadi sumber berita, entah kalau setelah ini ya. Belum bisa disebut data yang diambil dari AI, tidak bisa. Dalam berita belum pernah saya baca sampai hari ini. Belum ada. Tapi kalau dia bikin gambar, bikin grafis itu cepat. Jadi kita kasih data, dia bisa bikin grafis dengan baik. Apalagi di kontan perlu grafis pergerakan ekonomi, harga emas, harga karet, dan segala macam. Menurut saya itu menolong. Daripada lama dibuat grafisnya, lebih baik minta tolong AI. Dan kalau kurang benar, ada kan bagiannya yang bisa memperbaiki. Saya kira itu Pak John, tambahan. Terima kasih Pak Eza. Baik. Udah sebagai wartawan lama, kan pastilah juga melihat atau membaca media-media lainnya. Sepanjang yang udah lihat, seberapa jauh media yang sekarang itu terpengaruh atau terlahap atau terkontaminasi oleh AI
yang membuat style media itu kemudian berubah, terutama mungkin pada media yang belum punya style bagus ya, seperti media-media online yang baru muncul gitu ya. Kalau Singgalang itu kan memang sudah punya khas seperti juga Tempo ya. Jadi kalau ada perubahan pada gaya bahasa sedikit aja, orang akan bisa melihat ini kenapa berubah. Tapi kepada media-media yang lain, gimana udah? Nah, sebenarnya media-media online yang baru-baru itu bukan saya tidak mau, tetapi seringkali saya lewati saja. Jadi bahasa yang dia pakai dengan demikian terlewati juga. Namun kalau boleh menduga, menurut saya mereka udah pakai. Tapi tidak apa-apa, daripada dia salah, sistem jurnalistiknya juga tidak benar, bagaimana? Saya kira gitu. Kalau media-media arus utama, jelas tidak ya. Jelas tidak. Itu Pak Elza. Ya. Mila, silakan. Iya, Uda, saya juga mau tahu nih pandangan Uda ya. Dengan tadi udah banyak sekali pembahasan soal penggunaan AI dalam dunia jurnalistik. Tapi Uda juga sepertinya setuju ya bahwa kita boleh menggunakan misalnya untuk mempercepat penulisan. Nah, sebagai wartawan nih, apakah ke depan Uda juga akan sudah memikirkan begitu ya bagaimana mempersiapkan wartawan saat ini untuk bisa berkolaborasi dengan AI ke depan ya yang mungkin akan lebih maju lagi. Apakah misalkan terpikir untuk mengadakan pelatihan misalnya kepada para jurnalis bagaimana porsinya AI di mana dan porsinya manusia di mana dalam membuat karya jurnalistik. Gitu udah. Iya, minggu ini ada pelatihan di Padang kawan-kawan bagaimana memanfaatkan AI dalam bekerja. Dan bagaimana AI bisa ditipu dan bagaimana AI bisa menipu, itu harus mereka tahu. AMSI yang mengadakan minggu ini, minggu depan, jadi sudah ada. Itu karena memang sedang gandrung, tapi wartawan saya kan banyak menulis, apalagi ikut lomba, dan itu mereka pasti tidak pakai AI untuk menulis, kecuali mencari data kali ya. Gitu. Jadi saya, Pak Abdullah Fusairi tahu nih, di sini juga ada Pak Alfian Jambra saya lihat. Beda Singgalang dengan koran lain itu adalah dia selalu ada feature yang tidak ada di koran lain gitu. Nah itu, dan itu saya yang memulainya ketika saya masuk 17 tahun lalu. Gitu, Mila. Oke, berarti sebenarnya sudah ada ya, sudah berkembang juga di sana ya, udah ya. Sudah ada Ya. pelatihan-pelatihannya. Artinya sudah menerima juga nih teman-teman wartawan di sana ya dengan masuknya Sudah dia AI. bisa minta tolong sama kawannya juga ada, buatkan berita dong, minta dong, bisa. Apalagi sama AI. Dia hanya di HP-nya aja, orang lain nggak tahu. Udah kerja mereka tuh. Mereka lebih pintar dari kita. Dia udah pintar. Kalau udah sendiri udah pernah pakai AI udah dalam Saya untuk pernah sekali membantu. coba untuk berita, saya pernah sekali coba. Saya kasih data, tapi ada yang salah. Data kita itu benar, tapi penjelasan lain tentang sosok orang itu salah dia buat, nggak benar. Itu. Jadi kita memang harus tahu dulu. Kalau enggak kita bisa ditipunya. Itu. Artinya wawasan dan pengetahuan manusia ini penting banget berarti ya udah ya dalam menggunakan AI ini. Iya, itu. Oke, Mas Elsa, Ya. ada lagi? Nah, tadi saya jadi ingin tahu soal fiksi biografi ya. Kalau itu apakah biografi dengan novel itu dengan data yang lengkap itu kita sebut sebagai fiksi atau sebagai satu data ilmiah gitu kan? Karena itu disampaikan dalam bentuk novel, walaupun datanya memang data yang faktual. Gitu. Ya, ada dua hal. Pertama, kita akan hanyut di dalam narasi novel, atau kita berpegang pada fakta dan disastrakan. Itu aja kuncinya. Nah, lalu di mana sastranya biografi itu? Saya kasih contoh lagi, Rasuna Said.
Settingnya begini. Dia berpidato pada sebuah sekolah namanya Dinia School, punya kawannya di Simpang 4. Oke. Dia berdiri di depan sekolah itu. Nah, itu mesti kita narasikan dengan sastra. Bagaimana kejadian kira-kira tahun 1930. Daerah itu pasti jauh berbeda dengan sekarang. Kita mesti mencari foto, ini dia di Payakumbuh, kota Payakumbuh tahun 30. Sehingga dia lebih mendekatkan ke suasana di mana dia berpidato. Lalu kita harus melihat bagaimana stasiun kereta api, bagaimana Teluk Bayur, karena dia naik kapal. Dan itu bisa dibantu oleh foto-foto zaman lampau. Sehingga kita tidak mengada-ada dan tidak ahistoris dan mendekati kondisi yang sebenarnya. Itu perlu. Rumahnya di Maninjau, saya mesti ke rumahnya. Saya lihat setiap kamar dan saya lihat tentu berbeda dengan hari ini. Nah, itu mesti ditolong oleh foto atau narasi yang ada. Misalnya rumah Rasuna Said itu dekat dari rumah Hamka. Lalu bagaimana dulu? Nah, ya semacam itu. Kita mesti mencari suasana ketika peristiwa itu terjadi. Karena kita tidak hadir di peristiwa itu, di zaman lampau itu, maka kita ditolong oleh foto. Bagaimana mencarinya? Ada di Belanda banyak. Tinggal klik di depan komputer aja kita cari dapat semua. Jadi kita mestilah ditolong oleh masa lalu untuk menceritakan peristiwa masa lalu itu. Ya, gitu. Ya. Oke. Di sini saya lihat ada Satrio Aris Munandar, ini seorang wartawan juga, pendiri AJI. Dari tadi ingin ini kan, mungkin Satrio ingin bicara. Juga ada teman kita dari Aceh, penyair Dek Nong Kemalawati. Silakan Satrio. Oke, nampaknya ada problem jaringan ya, Mila. Iya, Mas Satrio. Mungkin langsung ke Kak Deknong mungkin ya Mas Elsa. Ya, silakan Mbak. Halo Kak Deknong dari Aceh, mau menyampaikan pendapat, mau merespon mungkin? Atau ini ada Pak Iksan nih, Mas Elsa, dari Kendari, kalau tidak salah. Pak Iksan mau memberikan respon? Silahkan Pak Iksan. Bapak Muhammad Iksan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, makasih Mbak Mila dan Bang Elsa. Ya, kita misalnya untuk yang artificial intelligence ini, meskipun saya tidak berbicara tentang di konteks ini, tapi memang ada kekhawatiran sebagian orang dia akan menggantikan peran-peran misalnya penyampai kebaikan begitu ya, katakanlah dakwah begitu. Ini dengan teknologi yang sangat canggih ini. Cuma memang AI ini memang belum bisa menembus tentang hal-hal yang sifatnya substansi dan metafisik misalnya. Sehingga kalau misalnya apakah dengan memakai ini, ketika kita berbicara misalnya mau membuat tulisan yang hubungannya dengan hal-hal yang sangat goib, katakan begitu, apa bisa juga itu Pak Mas? Bisa nggak kita pakai itu misalnya ketika kita
eh, mau membicarakan hal-hal yang cukup substansi, misalnya tentang ruh misalnya, gitu ya. Karena saya ini dari studi agama, bisa nggak itu Mas? Eh, Artificial intelligence itu bisa menolong kita nggak untuk memberikan apa ya, gambaran tentang bagaimana respon dia terhadap hal-hal yang katakanlah metafisik atau transenden seperti itu. Itu saja Bang Esa. Ya, silakan. Baik, saya kira udah dijawab nih oleh AI. Apa itu ruh? Dia jawab nih. Kekuatan yang ada dalam hati manusia dan merupakan penyebab adanya kehidupan. Bisa dia, cuman dia tidak punya dalil-dalil seperti kita ya. Tapi ada nih definisinya ini, asal katanya arwah, tahu dia arwah, angin, peran, memberi unsur hubungan ruh dengan jasad. Pintar dia dari Ustadz. Bisa Pak. Dalam Al-Quran ruh disebut, udah 21 kali katanya. Jadi dia mengambil dari tulisan para sarjana Islam di dunia maya, lalu dia jawab pertanyaan kita. Cuman apakah akurat? Jangan-jangan yang diambilnya Syiah, sementara ini Sunni, jadi berbeda. Jadi pemahaman yang berbeda itu memang harus diselektif. Saya kira bisa dia menulis tentang ruh, Pak Ihsan. Ya. Bisa. Oke. Cuma tentu tidak seperti Ustadz menjelaskan. Nah, itu dia masalahnya. Kalau saya kira rujukan kita soal ruh itu mestilah tafsir al-ilmi, sains dan teknologi, sains dan Al-Quran, sebanyak 15 jilid kalau saya tidak salah. 15 jilid yang ditulis oleh LIPI sama Kementerian Agama. Walaupun itu juga tidak lengkap, tapi itu cukuplah untuk menolong kita tentang pelajaran-pelajaran metafisika dan semua hal tentang agama dan alam raya ini. Demikian, Pak. Baik. Mila, di sini juga ada Burhanuddin Abe, ini seorang wartawan senior ya. Silakan bicara Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin atau Pak AKH dari Jawa Timur. Ya, silakan. Ya. Pak AKH mau merespon? Pak AKH? Oke, kalau belum ada, mungkin saya tanya lagi ke Uda nih, Mas Elsa. Dalam prediksi Uda nih ya, ke depan nantinya akan seperti apa nih dunia jurnalistik dengan perkembangan AI yang ke depan nanti mungkin akan ada sesuatu yang terus baru. Kira-kira sudah dibicarakan dipersiapkankah begitu? Saya kemarin ditanya, apa judul acara ini bagus, saya bilang, dunia lama, cara baru. Ya, seperti itulah. Dunia itu dunia lama kita dengan cara-cara baru. Ya, dunia jurnalistik kan itu aja. Maksud saya, kemarin baru diluncurkan oleh Tempo jurnalistik konstruktif minggu kemarin. Yang dimaksud dengan itu adalah pers bukan hanya mengkritik, tapi mencari solusi sekaligus. Ditambahnya kerja kita oleh Tempo ini. Tapi tidak apa-apalah, daripada selama ini hanya sampai menyajikan fakta, informasi, jalan jelek, pembangunan tidak lancar, pajak tidak digunakan semestinya, apakah solusi yang diberikan itu akan didengar atau tidak, itu kita lihat pula. Jadi jurnalistik ini mungkin akan, Parni Hadi bilang jurnalistik kenabian, beda lagi. Sementara kalau kita lihat Yakub Utama beda lagi, Pak Dahlan Iskan beda lagi. Nah, menurut saya arus utama jurnalistik itu ya yang seperti sekarang yang berlaku umum di mana-mana di dunia. Gitu. Bahwa AI akan mempengaruhinya sudah pasti, tidak bisa tidak. Ya.
Tapi sampai saat ini sepertinya memang media-media mainstream yang sudah punya rekam jejak panjang itu belum terlalu terpengaruh oleh AI ya sama sekali ya. Terutama dalam konteks tadi soal penulisan, rasa, penuturan dan lain sebagainya karena penggunaan bahasa kebanyakan media mainstream itu kan sederhana, mudah dibaca dan pendek ya, beda dengan AI ya. Iya. Ya udah. Coba halaman 1 Kompas 1 hari diserahkan pada AI, pasti beda. Bisnis Indonesia pasti beda. Jadi terguncang, ada guncangan di pembaca kalau. Tapi mungkin hari kedua dan ketiga, keempat, kelima udah biasa aja. Cuma mereka aja nggak mau coba kali. Saya kira memang harus ada uji coba agak sehari, beberapa penerbitan di Kompas, di koran-koran atau di Detik. Hari ini kami semua memakai AI. Apa pengaruhnya? Mesti diuji. Ya. Oke. Gitu. Baik. Baik, udah kita sudah di penghujung waktu. Kita ingin menutup acara ini. Mungkin udah ingin memberikan semacam closing statement terhadap pertemuan malam ini. Silakan. Ya. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita di ruang ini pengetahuannya rata-rata air soal AI karena memang baru. Jadi saya tadi di awal udah bilang mencabut apa saya sebagai pemateri karena tidak pada tempatnya. Yang pada tempatnya itu adalah berdiskusi. Dan kalau ada yang tidak benar, yang salah, baik yang setelah ngomong atau yang melihat-lihat, mengintip, mohon maaf untuk apa yang telah saya sampaikan. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita malam ini mendiskusikan soal AI dan jurnalistik. Mau tidak mau memang dunia para kreator, seniman, penyair, politisi bahkan apalagi jurnalistik itu akan terpengaruh besar oleh perkembangan AI ini karena memang dia bisa menyajikan data yang sangat lengkap dan bisa melakukan analisa yang sangat cepat yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang sebelumnya hingga kemudian memang para kreator ini harus bersiap-siap menghadapi satu era baru, satu peradaban baru karena dia sudah ada di halaman depan rumah kita. Kita tutup pertemuan ini. Terima kasih. Silakan Bayu.